Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bittiba'i rasulil jalil wa nahana 'anil ikhtilaf wal iftiraqat tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita akan membahas kembali tentang bab waris. Bapak Ibu, dalam mendapatkan waris itu ada 3 penyebab. Yang pertama adalah nikah. Jadi penyebab kita mendapatkan waris itu yang pertama apa, Bu? Nikah. Nikah. Jadi kalau tidak ada ikatan nikah, itu adalah putus. Sekalipun ibu sudah nikah setengah abad, 50 tahun, kan ada ya Bu, usia nikah teh setengah abad, 50 tahun. Ibu teh geus bosan setengah abad teh. Setelah setengah abad teh cerai weh. Nah, besoknya suaminya wafat, ibu dapat hak enggak? Enggak. Gitu. Ya, ruginya Bu. 50 tahun melayani suami, nah itu yang namanya syariat. Jadi salah satu penyebab kita mendapatkan waris itu adalah nikah. Sekalipun nikahnya itu udah lama, tapi kalau ikatan nikah itu putus, maka ibu tidak berhak mendapatkan warisan sekalipun nikah ibu sudah setengah abad. Itu. Nah, yang kedua, nasab. Oke, sebelum ke nasab, nikah. Jadi ketika ikatan nikah itu putus, maka ibu tidak mendapatkan hak waris. Dan begitu juga ketika, mohon maaf, punya anak di luar nikah, itu pun tidak ada hak mendapatkan waris. Kenapa? Itu di luar pernikahan. Ibu langsung melohok, biasa tuh Bu. Nggak, saya harus bahas ini. Dalam bab fikih itu harus saklek. Jadi kalau misalkan ibu punya anak, kemudian anak itu di luar nikah, maka dia tidak mendapatkan hak waris dari ayahnya. Ya, tidak mendapatkan hak waris dari ayahnya. Nah, ini pendapat ulama. Memang tidak ada hadis, tapi ijma ulama menyebutkan bahwa ketika anak yang lahir di luar nikah, maka dia tidak mendapatkan hak waris kecuali dia anak ibunya. Kenapa? Kalau anak ibunya itu diikat oleh yang kedua, yaitu nasab. Jadi ketika dia anak ibunya atau anak kandung, maka dia mendapatkan hak waris. Jadi penyebab mendapatkan waris itu yang pertama adalah nikah, yang kedua adalah nasab. Nah, kalau dari ayahnya, ijma ulama mengatakan dia tidak berhak mendapatkan waris. Kenapa? Tidak terikat oleh nikah. Tapi kalau dari ibunya, dia mendapatkan hak waris. Kenapa? Sebab dia anak kandung ibunya. Ya, baik terikat oleh nikah maupun tidak, kalau dia keluar dari rahim ibunya, maka dia adalah terikat oleh nasab. Nah, dan yang ketiga, penyebab mendapatkan waris itu yang ketiga adalah wala. Apa wala tuh? Walaun. Apa wala? Wala itu dia yang memerdekakan hamba sahaya. Nah, tapi ini sudah tidak zamannya. Jadi yang harus kita pakai 2, nikah dan nasab. Tapi kalau wala itu sudah tidak zamannya. Kenapa? Sekarang itu sudah tidak ada yang namanya perbudakan. Itu sudah dihapuskan di dunia. Jadi kalau misalkan ibu punya suami ibu pernah memerdekakan hamba sahaya, kemudian hamba sahaya itu ditakdirkan menjadi orang kaya, maka suami ibu atau ibu itu dapat bagian dari hamba sahaya yang ibu merdekakan.
naon deui Bu penyebab menerima waris? Nikah, nasab, wala. Hebat. Oke. Nah, itu penyebab mendapatkan waris. Kemudian ada yang menjadi penghalang warisan. Ingat, ini udah saya sampaikan. Tapi saya ulang-ulang supaya ibu tuh paham. Sebab tipe manusia itu pelupa. Jadi tipe manusia itu apa? Pelupa. Nah, kenapa manusia disebutkan al-insan? Sebab tipe manusia itu adalah pelupa, nasya. Nah, jadi manusia disebut al-insan itu sebab memiliki tipe pelupa. Nah, saya ulang-ulang sebab khawatir ada ibu-ibu yang dulu dicatat, catatan duka kamana, lupa lagi. Nah, jadi penghalang warisan itu yang pertama apa? Ya, bukan penghalang. Tadi kan penyebab kita mendapatkan warisan. Nikah, nasab, wala. Nah, sekarang penghalang yang menjadi ibu terhalangi mendapatkan warisan atau anak ibu terhalang mendapatkan warisan. Yang pertama adalah kotal, pembunuhan. Nah, jika ada anak membunuh orang tuanya, maka itu secara otomatis dia tidak mendapatkan hak warisnya. Jadi kalau ada anak membunuh orang tuanya, maka dia secara otomatis tidak mendapatkan warisnya. Kata Nabi, la yasalil kital mintir katil maktuli syai'un. Tidak berhak, bagi pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan sedikit pun. Jadi tidak ada hak bagi pembunuh untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya. Nah, jadi kalau ada ahli waris dia membunuh, maka dia tidak mendapatkan hak warisnya. Yang kedua, rikun tuh, mohon maaf, manajer rumah tangga atau pembantu rumah tangga. Jadi kalau misalkan ibu tuh ada pembantu rumah tangga, dia tuh sudah puluhan tahun ngabdi ke ibu. Nah, ketika ibu wafat, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan dari majikannya. Jadi walaupun dia itu sudah ngabdi sampai sekian puluh tahun, dia tidak berhak mendapatkan warisan. Lalu apa yang boleh dia dapatkan? Hanya dua, hibah dan wasiat. Jadi kalau ibu menghibahkan kepada dia itu boleh. Atau bahkan sampai ibu mewasiatkan sebagian harta ibu pada pembantu ibu atau manajer rumah tangga, itu dibolehkan. Dan catatan, ketika berwasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dari total aset. Bukan dari uang cash, dari total aset. Yang ketiga, yang menjadi penghalang warisan itu ikhtilafuddin, yaitu perbedaan agama. Jadi kalau misalkan ibu punya anak, mohon maaf, naudzubillah, kemudian anak ibu itu murtad. Setelah murtad, sejam kemudian ibu wafat, dia secara otomatis tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, bagaimana kalau beda kewarganegaraan? Secara administrasi negara memang beda warga negara itu tidak berhak mendapatkan warisan kalau kita mengacu ke hukum negara. Katanya, saya belum baca, katanya kalau beda warga negara dia tidak berhak mendapatkan warisan. Tapi secara hukum syariat, sekalipun dia beda kewarganegaraan, beda WNA, dia sebagai WNA, maka dia tetap boleh mendapatkan warisan dengan catatan dia sama-sama muslim. Jadi kalau dia agamanya sama,
dia tetap berhak mendapatkan warisan kalaupun dia beda agama. Misalkan ibu tuh nikah dengan yang mana Bu? Misalkan kebanyakan orang Indonesia tuh nikah dengan orang Arab. Nah, dia wafat. Nah, selama agama ibu dan dia itu sama, ibu berhak mendapatkan warisan. Walaupun tentu saja secara hukum negara tidak berhak, tapi secara syariat ibu bisa mendapatkan warisan. Dicatat ya Bu? Oh catat. Ulangi. Penghalang warisan apa saja Bu? Ya, beda agama ya. Oke. Nah, kita masuk pada susunan ahli waris. Nah, jadi ada ahli waris dari pihak laki-laki, ada ahli waris dari pihak perempuan. Ahli waris dari pihak laki-laki tentu saja lebih banyak. Ada 15 poin. Ada 15 ahli waris. Tapi nanti dari 15 itu ada yang saling menghalangi. Si A tidak mendapatkan disebabkan ada A, B, C misalkan. Nah itu nanti akan saya sampaikan di kelas khusus itu mah. Tidak akan disampaikan di sini, tapi secara umum akan saya sampaikan di sini. Nah, ada 15 ahli waris dari pihak laki-laki. Yang pertama adalah anak laki-laki. Itu mah mutlak, pasti anak laki-laki itu tidak bisa terhalangi oleh siapapun. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga, ayah. Yang keempat, kakek dari ayah. Yang kelima, saudara laki-laki sekandung. Yang dimaksud saudara laki-laki sekandung itu dia satu ibu satu ayah. Nah, kalau ayahnya poligami, maka itu saudara seayah gitu. Kalau saya bilang poligami teh tong molotot Bu, biasa we Bu. Langsung molotot. Kan saya harus bicara fakta. Fakta tuh saya banyak yang bertanya ke saya gitu kan. Jadi faktanya tak sedikit laki-laki yang poligami dia bingung. Dia tuh anak kandung bukan gitu. Maksudnya dia tuh anaknya seayah atau seibu. Nah, kalau ayahnya poligami maka anaknya itu hanya anak seayah. Nah, jadi yang kelima saudara laki-laki sekandung. Yang kelima saudara laki-laki sekandung, seibu dan seayah. Yang keenam saudara laki-laki seayah. Ketujuh saudara laki-laki seibu. Yang kedelapan anak laki-laki dari saudara sekandung. Yang kesembilan anak laki-laki dari saudara seayah. Kesepuluh paman sekandung. Ke-11 paman seayah. Nah, ke-12 anak laki-laki dari paman sekandung. Yang ke-13 anak laki-laki dari paman seayah. Dan yang ke-14 suami. Jadi suami saya tempatkan paling bawah. Ke-14 suami dan 15 itu sudah tidak zamannya lagi. Ke-15 apa? Yang memerdekakan hamba sahaya. Itu ibu lupakan yang poin ke-15. Ibu ingat hanya poin 1 sampai ke-14. Nah, Bu, jika ahli waris semua laki-laki itu ada semuanya. Jadi kalau misalkan ahli waris perempuan itu nggak ada semuanya, sudah tidak ada. Tinggal semuanya ahli waris laki-laki yang 14 tadi. Yang 14 tadi. Maka yang berhak mendapatkan warisan hanya 3. Ayah, anak laki-laki, dan suami. Selain yang 3 poin itu, semuanya terhalang. Tidak bisa mendapatkan warisan. Sekarang ahli waris dari perempuan. Yaitu yang pertama adalah anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, ibu.
Yang keempat, nenek dari ayah. Yang kelima, nenek dari ibu. Yang keenam, saudari sekandung. Yang ketujuh, saudari seayah. Yang kedelapan, saudari seibu. Yang kesembilan, istri. Dan yang kesepuluh, ibu lupakan. Iya, lupakan saja. Yang 10 itu perempuan yang memerdekakan hamba sahaya. Jadi intinya ahli waris dari pihak perempuan tuh hanya ada 9 poin. Nah, kalau semua ahli waris dari perempuan tuh ada, maka ada 5 yang berhak mendapatkan warisan, yaitu ibu, anak perempuan, cucu perempuan, saudari sekandung, dan istri. Nah, ini waktunya udah habis. Ada satu slide yang harus saya sampaikan. Nah, kalau dari tadi saya sebutkan ada ahli waris laki-laki ada 15, kurangin 1 jadi 14. Ahli waris perempuan ada 10, kurangin 1 jadi 9. Nah, ahli waris laki-laki untuk zaman saat ini, untuk sekarang tuh ada 14 ahli waris, dan perempuan tuh ada 9 ahli waris, totalnya 23. Nah, dari 23 ahli waris, kalau semuanya ada, maka hanya 5 ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Jadi dari 23 ahli waris semuanya ada, maka yang berhak mendapatkan warisan itu hanya 5. Siapa saja? Ibu, ayah, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri. Ibu. Nah, jadi kalau dari 23 ahli waris, maka yang berhak mendapatkan warisan itu cuma 3, yaitu ibu, ayah, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri. Hati-hati nulisnya, suami atau bukan dan atau. Kenapa? Kan yang meninggal itu suami atau istri. Jadi yang mendapatkan hak waris itu dari 23 ahli waris itu hanya 5. Ibu, ayah, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri. Oke. Ya, cukup ya, Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.